พี่สาวขอทีเดียวนะนะ Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah dari salah satu film yang diambil dari kisah nyata yang pernah ada di negara Thailand. Prompiram bukanlah nama yang sering terdengar, hanya sebuah desa kecil di negara Thailand. Tempatnya sangat sunyi, jauh dari sorotan. Tapi pada suatu malam di tahun 1977, desa ini menyimpan rahasia tergelap yang pernah tercatat dalam sejarah kriminal negara itu. Ada seorang wanita muda ditemukan tewas di pinggir rel kereta api. Wajahnya penuh dengan lebam, tubuhnya rusak. Awalnya itu hanya terlihat seperti kecelakaan, tapi saat ditelusuri lebih dalam, kenyataan yang ditemukan jauh lebih kejam dari yang bisa dibayangkan. Bukan hanya satu orang yang menjadi pelaku, tapi puluhan orang. Dan yang paling mengerikan, hampir semua pelaku berasal dari desa itu sendiri. Ini bukan hanya cerita tentang pembunuhan. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah desa bisa membungkam suatu kebenaran, dan bagaimana bisa satu nyawa menjadi korban dari kediaman yang mematikan. Dan yang lebih mengerikannya lagi, film ini diadaptasi dari kejadian nyata yang pernah benar-benar terjadi di desa tersebut. Oke kawan-kawan, daripada penasaran dengan kisahnya, mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan kisah film ini bermula dengan diperlihatkannya seorang polisi yang bernama Saksit. Dia baru saja memulai karirnya dan ditugaskan ke wilayah Prompiram. Saat itu dia datang ke kantor dan memperkenalkan diri dengan atasannya yang bernama Inspektur Pitak. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba ada angin kencang yang membuat dokumen sang inspektur berantakan. Dan tepat di atas kertasnya terdapat sekelompok bunga yang jatuh dari pohonnya. Dari sini sang inspektur memiliki perasaan yang tidak enak, dan benar saja, tiba-tiba datanglah anggotanya yang memberi kabar bahwa terjadi insiden pembunuhan di dekat rel kereta api. Mereka pun bergegas menuju TKP. Setelah berada di TKP, mereka menemukan mayat wanita tanpa identitas yang sudah mulai membusuk. Sang inspektur memanggil seorang pria tua bernama Ton yang berprofesi sebagai tukang gali kubur. Di sana juga Letnan Saksit menemukan barang bukti, sebuah kantong tas yang diduga itu adalah milik korban. Kemudian kita akan dibawalah flashback di mana waktu itu korban yang masih hidup. Saat itu si korban sedang naik kereta api. Di dalam sana petugas kereta api memeriksa tiket para penumpangnya, dan giliran si korban yang diperiksa, namun dia tidak memiliki tiket. Kemudian ditanyalah sama petugas itu, "Hari ini kamu mau kemana? Kok enggak punya tiket?" Terus dijawablah sama si korban, "Saya mau ke Uttaradit." Sedangkan waktu itu stasiun Uttaradit masih sangatlah jauh. Si petugas pun akhirnya meminta uang kepada si korban untuk membeli tiket di stasiun dan sekaligus dengan dendanya. Tapi di sini si korban seperti orang linglung dan berkata bahwa dirinya tidak memiliki uang. Alhasil para petugas itu menjadi marah, dan secara kebetulan enggak jauh lagi kereta akan berhenti di stasiun Prompiram. Karena tidak memiliki tiket, para petugas pun mengikuti peraturan yang ada, yaitu menurunkan secara paksa si korban ke stasiun Prompiram.
Dan kita kembali lagi ke masa yang sekarang. Setelah mayat si korban dipindahkan, polisi pun terus melakukan investigasi. Sang inspektur kemudian memanggil seorang dokter lokal yang bernama Dr. Lem. Dr. Lem ini adalah seorang dokter yang biasa menangani para tentara di desa Prompiram. Dan menurut asumsinya, si korban meninggal karena kecelakaan dan bukan dibunuh. Asumsi itu dia dapat dari mayatnya yang ditemukan wajah yang lebam, rahangnya patah dan terdapat cairan merah di bagian pahanya akibat menstruasi. ปากก็แตกที่คอมีรอยช้ำร่างกายน่าจะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงหรือไม่ก็ประจำเดือน Kemudian Ton berkata, ini jadinya gimana? Dikuburkan atau dikremasi? Sang inspektur yang kurang puas dengan jawaban dari Dr. Lem, dia pun memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit daerah. จะให้ผมเผาเลยไหม หมอไม่คิดว่าถูกทำร้ายเหรอ หมวดประสานงานไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดด้วย Berbeda dengan pernyataan dari Dr. Lem, seorang dokter yang berada di rumah sakit itu mengatakan bahwa korban meninggal karena diperkeos lalu dibun-bun. Hal itu dibuktikan terdapat bekas cairan merah di bagian putihnya mata, menandakan bahwa dia kekurangan oksigen sesuai dengan luka di lehernya. Artinya dia dicekik dan juga ada bekas cairan pejoh yang sudah kering menempel di alat intimnya. ถูกชำเราจุดเลือด แล้วยังไง แต่ที่อวัยวะเพศเนี่ยเข้ากันกับรอยช้ำที่คอเนี่ย Tidak henti-hentinya, sang inspektur mencari kebenaran. Dia melihat setempel sebuah toko yang ada di kantong tasnya si korban. Mereka berdua pun mendatangi toko tersebut. Nah, dari sinilah baru diketahui bahwa si korban adalah menantunya seorang pelayan di toko itu yang bernama Samnian. Mertuanya kemudian datang dan dia histeris saat melihat jasad sang menantu telah terbujur kaku. Di kantor polisi, ibu mertua kemudian menceritakan kronologinya. Waktu itu Samnian pergi dari rumah karena dia ingin sekali menemui suaminya yang bernama Suk yang bekerja di Uttaradit. Suk pergi ke kota Uttaradit saat anaknya masih umur 1 tahun. Psikologi Samnian agak sedikit terganggu akibat ditinggal sang suami. Ibu mertuanya juga bercerita bahwa Samnian diantar oleh seseorang ke stasiun atas permintaannya dan orang itu tidak lain adalah teman suami Samnian sendiri. Sang inspektur kemudian memanggil teman suaminya itu dan sekarang giliran dia yang diinterogasi. Dia bercerita waktu dirinya akan mengantarkan Samnian ke stasiun. Tiba-tiba Samnian minta pulang kembali dengan alasan kangen dengan putranya. Tentu saja hal itu membuatnya marah dan jengkel karena mereka sudah jauh berada di pertengahan jalan dan teman suaminya itu menurunkannya di tempat antah berantah. ฉันคิดถึงลูกจะกลับแล้ว โอ้เว้ย Di kantor sana juga dia bercerita bahwa mertuanya Samnian tidak suka dengan Samnian dan mertuanya itu meminta agar membuang Samnian di stasiun Pijanulok, stasiun yang jauh dari rumahnya. Tapi ya karena dia menghargai Suk, suaminya Samnian, akhirnya dia pun menjemput kembali dan mengantarkannya ke stasiun yang dituju. Sersan Saksit dan Inspektur Pitak pun akhirnya mendatangi stasiun Prompiram. Di sini mereka mendapatkan saksi seorang penjual kopi. Si penjual kopi itu bercerita kalau dirinya sempat memberi makan kepada Samnian karena dia kasihan kepadanya. Dan saat itu Samnian juga menjelaskan bahwa dirinya akan pergi menuju Uttaradit. Setelah selesai dimintai keterangan, si penjual kopi itu pun dipersilahkan untuk pergi. Tidak menyerah begitu saja. Malam harinya sang inspektur menugaskan Sersan Saksit dan 1 orang lainnya untuk mengintai kedainya si penjual kopi. Di sana Sersan Saksit bertemu dengan seorang pria mencurigakan yang belum diketahui identitasnya.
Selain itu juga dari hasil pengintaian mereka bahwa si Kang penjual kopi bertemu dengan Yam di kedainya. Jadi Yam ini seorang pria tua yang memiliki catatan kriminal di kampung Prompiram. Atas dasar hal itulah kemudian Inspektur Pitak dan anggotanya menuju kediaman Yam. Disinilah letak begitu kerennya film ini. Meskipun rumah Yam kecil terbuat dari sebuah anyaman bambu, tapi sang inspektur terlihat sangat bijaksana dalam mengungkap kasus ini. Dan itu ditunjukkan dengan adegan-adegan yang sangat luar biasa. Salah satunya di adegan ini, saat para polisi mendatangi seseorang yang mereka curigai, tapi karena belum memiliki dasar yang kuat, mereka atas dasar perintah sang inspektur tidak diperbolehkan untuk asal masuk ke rumahnya karena tidak membawa surat penggeledahan. Hanya saja mereka memanggil-manggil dari luar rumah. Sewaktu dipanggil-panggil dari depan rumah, Yam si pemilik rumah tidak kunjung keluar. Berkali-kali memanggil tetap dia tidak keluar juga. Karena kesal, salah satu dari mereka pun berkata, "Gimana kalau kita masuk secara paksa?" Sang inspektur menjawab, "Jangan, Yam belum ditetapkan sebagai tersangka. Dan kita juga tidak membawa surat resmi menggeledah rumah seseorang. Akan menjadi pelanggaran hukum. Tapi kan Yam belum tentu tahu hukum." Sang inspektur menjawab, "Dia mungkin tidak tahu hukum, tapi kita yang mengetahui harus memberikan contoh yang baik." Perkataan-perkataan ini sangat sederhana tapi cerdas, sekaligus menyiratkan integritas yang baik. นายแหยมอยู่ไหม ไอ้แหยมนี่ตำรวจนะออกมาเดี๋ยวนี้นะผมว่าเราเข้าไปดูกันข้างในกันดีกว่า ไม่ได้ ไอ้แหยมมันไม่รู้จักกฎหมายหรอกครับสารวัตร แล้วเวลานี้นายแหยมไม่ใช่คนร้าย Yam yang sedang meracik daun ganjoy paniklah ketika melihat banyak polisi di luaran sana, dan dia pun berusaha untuk kabur. Terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka, yang singkatnya Yam berhasil tertangkap oleh para polisi itu. เฮ้ยไปดูแล้วตามไปเร็วเร็วไป หยุดได้ยินหรือเปล่าหยุด มีอะไรเหรอ ไม่มีอะไร ตามจับมันนายได้ไปกูยืนรออะไรแล้ว ด้วยจอดด้วยเลยบ้านตะเบนแล้วกันจะลง Kini giliran Yam untuk dimintai keterangan. Dia bercerita waktu itu dirinya sedang berada di kedai kopi dan melihat Samnian di sana. Karena Samnian ini seperti orang linglung yang tidak tahu arah tujuan. Dia akhirnya membawanya pulang untuk sementara waktu karena merasa kasihan. Tujuan dia tidak lain hanya untuk menolongnya saja. Nah, sesampainya di rumah, Samnian disuruhnya mandi. Karena belum adanya bukti yang cukup kuat, Yam pun akhirnya dilepaskan untuk sementara waktu. นั่นน่ะเวลาจะอาบน้ำเองก็ลงไปตรงนั้นน่ะเองตักน้ำไปใส่โอ่งทีสิวะทำได้ไหม Keesokan harinya di kantor polisi, ketua distrik mendatangi Inspektur Pitak. Ketua distrik itu membawa sebuah bingkisan dan menyampaikan rasa terima kasihnya karena pihak kepolisian telah menangkap Yam. Sang inspektur pun menjelaskan bahwa dia hanya menginterogasi Yam, bukan menangkapnya sebagai pelaku karena belum cukup bukti yang kuat. Ketua distrik itu sangat berharap bahwa kasus ini segera ditutup dan Yam segera ditetapkan sebagai tersangka karena menurutnya Yam ini mantan seorang narapidana yang memiliki catatan riwayat buruk di kampung ini. Nah, di adegan ini juga kita akan diperlihatkan betapa bijaknya seorang aparatur negara, di mana seseorang yang memiliki jabatan di desa datang ke kantornya dan membawa sebuah bingkisan yang dihiasi. Sang inspektur itu pun menerima ketua distrik itu dengan sangat ramah, namun dia menolak pemberiannya. Perlu diketahui di tahun 1977, hadiah berupa makanan yang dihiasi bingkisan semacam itu pastilah tergolong sangat mewah.
Apalagi dengan ekonomi di kampung Prompiram biasa-biasa saja, bukan tergolong orang-orang kaya. Adegan ini pun terlihat sangat bagus. Tingginya integritas polisi, menjaga kejujuran dalam profesinya, sehingga mereka benar-benar layak untuk dianggap sebagai pelayan masyarakat dalam arti yang sesungguhnya. ยังเลยครับ ผมยังไม่ได้จับใครเลยเดี๋ยว ช่วยมาเอากระเช้ากลับไปด้วยนะครับ Namun setelah itu Yam pun ditangkap dan diinterogasi kembali. Di sini dia berani bersumpah bahwa bukan dirinya pelaku pemerkaos dan pembunuhan Samnian. Bahkan dia sampai membuka celananya dan memperlihatkan kepada sang inspektur jika dirinya sudah tidak memiliki manuk lagi akibat sebuah tragedi. Yang itu artinya nggak mungkin jika Yam yang melakukan hal itu terhadap Samnian. Akhirnya sang inspektur percaya dengan pernyataan dari Yam, tapi dia tetap dihukum atas kepemilikan daun ganjoy. แต่แกจะทำอะไรอ่ะ ผมเหลือแค่เนี้ยทำอะไรได้ พอแล้วเฮ้ย Inspektur Pitak pun masih kebingungan atas kasus yang menimpa Samnian, dan dia pergi lagi ke TKP untuk mencari barang bukti lainnya. Saat mereka berdua sedang berada di TKP, Sersan Saksit menemukan puntung rokok yang sama persis seperti milik seorang pria yang ia temui saat mengintai di kedai kopi. Setelah berhasil menyelidikinya, polisi pun bergegas menuju tempat pemuda itu. Ternyata pemuda itu bernama Nut. Di sana mereka tidak menemukannya, dan menurut info dari tetangga bahwa rumahnya sudah lama tidak ditempati. Karena diketahui Nut ini adalah teman dari anak Pak Kades yang bernama Paul. Akhirnya polisi pun mencari Paul ke rumahnya. Tapi sayangnya dia pun tidak ada di rumah. Di malam harinya ketua distrik dan Pak Kades mendatangi kantor polisi dan menanyakan ada apa dia mencari anaknya. Pak Kades di sana bercerita seperti yang diceritakan oleh Yam sebelumnya. Jadi waktu itu dia dan ketua distrik pergi ke rumah Yam. Kedua distrik itu meminta Yam untuk membantu desa sebelah yang akan mengadakan suatu acara karena kekurangan tenaga. Yam disuruhnya pergi dan membantu desa sebelah. Nah, saat sedang mengobrol, mereka berdua melihat Samnian di belakang rumahnya Yam. Dia bertanya, "Yam, apakah itu istrimu?" Yam pun menjawab, "Bukan, itu wanita yang kutemui di stasiun." Setelah itu mereka berdua pun pergi. Ketika Yam akan pergi membantu desa sebelah, dia memberikan uang kepada Samnian untuk membeli tiket kereta. Dikarenakan Yam akan bermalam selama beberapa hari. ข้ามีธุระถ้าเผื่อพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเอ็งเอาเงินเนี่ยไปตีตั๋วไปเองเข้าใจไหมฟังรู้เรื่องหรือเปล่าวะ รู้เรื่องสิ อย่างนั้นสิวะ หรือฆ่านางสำเนียน Setelah mendapatkan hasil interogasi dari mereka, yang menurut sang inspektur, cerita mereka berdua ini nggak nyambung dan seperti orang gugup. Polisi tahulah mana yang benar dan mana yang bohong. Ia menyimpulkan bahwa mereka berdua telah berbohong. Akhirnya sang inspektur pun menahan untuk sementara waktu, sampai menemukan bukti yang lain. Jadi sang inspektur ini enggak pandang bulu, sekalipun dua orang yang ditahannya itu memiliki peranan penting di desa. Di dalam sel sana, ketua distrik dan Pak Kades beradu mulut saling menyalahkan satu sama lain. Sang inspektur hanya bisa tersenyum. Mendengar pertengkaran mereka berdua, dia sangat yakin kasus ini ada kaitannya dengan mereka. Karena kesal, ketua distrik itu pun berteriak memanggil sang inspektur, sambil berkata bahwa Dr. Lem juga terlibat. Nah, mulai dari sinilah para polisi sedikit mendapatkan titik terang dalam menyelesaikan kasus ini. Tidak lama kemudian anaknya Pak Kades yang bernama Paul datang. Dia mengatakan bahwa ayahnya tidak bersalah
dan memohon untuk dibebaskan. Dia mengakui bahwa dirinya lah yang bersalah. Mulai menariklah di sini ceritanya. Kemudian Paul pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Berawal saat dia datang ke rumah Yam untuk membeli daun ganjoy. Setibanya di sana ternyata Yam sedang tidak ada di rumah dan malah bertemu dengan Samnian. Dia pun berkata kepada Samnian, tidak usah takut karena dirinya sering datang ke sini. Dia berjanji setelah urusannya selesai, dia akan pergi. Waktu itu Samnian beranjak akan pergi mandi. Sementara di dalam sana, Paul sedang menikmati setiap hisapan daun ganjoynya sampai dia menjadi berhalusinasi. Di waktu yang bersamaan, Samnian telah selesai dari mandinya. Pengaruh dari efek daun ganjoy yang menutupi akal sehatnya. Dia mulai berniat jahat dan memaksa Samnian untuk melayani hasratnya. Apalah daya Samnian yang seorang wanita setelah dipukuli. Dia hanya bisa pasrah saat tubuhnya dinodai. Setelah selesai, dia pun pulang dan bertemu dengan ayahnya di jalan. Bukannya pulang, dia malah pergi ke acara hiburan yang diadakan oleh anggota dewan setempat. Di sana Paul bercerita kepada Nut bahwa ada seorang wanita di rumah Yam. Ketua distrik itu juga menceritakan bahwa di malam itu dia mendatangi rumah Yam bersama dengan Pak Kades untuk melihat situasi. Dia merasa ada sesuatu yang janggal. Karena di acara pesta hiburan itu, banyak warga yang meninggalkan acaranya dan menuju ke rumah Yam. Karena penasaran, pas dia tiba di sana, ternyata enggak ada siapa-siapa dan rumahnya pun dalam keadaan berantakan, seperti habis terjadi keributan. Kemudian dia dan Pak Kades mencari sampai ke ladang jagung. Sontak mereka kaget menemukan Samnian tergeletak dalam keadaan pingsan. Ketua distrik itu pun pergi untuk memanggil Dr. Lem dan meninggalkan Pak Kades sendirian di sana. Bukannya ditolong, Pak Kades malah memanfaatkan situasi tersebut dengan melampiaskan nafsunya. Tidak berselang lama, Dr. Lem pun datang dan Pak Kades biadab itu pergi meninggalkan mereka berdua setelah melepaskan hasrat bejatnya. Di sini Dr. Lem memeriksa keadaan Samnian dan dia berkata bahwa wanita ini masih hidup. Si dokter menemukan bekas cairan pejoh yang masih basah di alat vitalnya Samnian. Si dokter menyimpulkan bahwa Pak Kades baru saja bercocok tanam dengannya, sama seperti Pak Kades setelah mengamati Samnian. Bukannya ditolong, dokter stres itu malah menyuruh ketua distrik untuk menggilirnya juga. Awalnya dia ragu, tapi karena melihat pahanya yang mulus, akhirnya ketua distrik itu melakukannya. แค่สลบ ผู้ใหญ่เล่นซะแล้ว มันก็น่าลอง มีกำนันกับผมเท่านั้นนะแล้วผมจะเอาทีหลังเองก็ได้ Dan kini giliran Dr. Lem yang diinterogasi. Dia bersumpah bahwa bukan dia yang membunbun Samnian. Setelah selesai diinterogasi, Dr. Lem pun dibebaskan. Sersan Saksit heran kenapa sang inspektur melepaskan Dr. Lem. Dengan santainya sang inspektur pun menjawab, dia hanya sebagai umpan kecil untuk menangkap ikan yang lebih besar. ทำไมสารวัตรปล่อยหมอเหลิมล่ะครับ กุ้งฝอยตกปลากระพงเนี่ย Berlanjut kepada Ton, si tukang gali kubur yang didatangi oleh mereka berdua. Seusai info yang didapat dari kepala distrik, kemudian mereka membawanya ke kantor polisi. Di sini Ton bercerita saat dia sedang mabuk. Dia didatangi oleh Dr. Lem. Dr. Lem menyuruh Ton untuk mengurus Samnian dan membakarnya. Tidak lupa juga sebagai sogokan, dia memberinya beberapa lembar uang. Kemudian Ton membawa Samnian ke rumahnya. Di sini lagi-lagi dengan keadaannya yang tidak berdaya, Ton mencoba melakukan hal kotornya.
tapi usahanya terhenti saat temannya datang. Dan seperti yang kita duga, bahwa teman Ton ingin merasakan tubuh Samnian juga. Namun Samnian keburu sadar dan menendangnya. Setelah itu Samnian berlari dari sana. Singkat cerita, kerja keras polisi berhasil meringkus orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kasus kejahatan ini. Yang lebih mengerikannya lagi, pelaku kejahatan ini bukan hanya satu orang, tapi puluhan orang. 2 di antaranya para pejabat desa dan dokter setempat. Ketika para pejabat desa itu ditangkap, wali kota di daerah Prompiram mendatangi kantor polisi dan meminta agar kedua orang itu dibebaskan dengan alasan karena kedua orang itu memberikan dukungan suara penuh kepadanya dalam pemilihan wali kota. Lagi-lagi sikap Inspektur Pitak membuat kita sangat kagum. Dia kembali menunjukkan integritasnya yang sangat tinggi. Dia menolak permintaan itu, meski diancam akan dimutasi ke daerah lain. Inspektur Pitak tidak pernah takut dengan ancaman siapapun demi mengungkap sebuah kebenaran. Dia nggak akan pernah berhenti sampai benar-benar ditemukan siapa yang telah membunuh Samnian. ใครก็ปล่อยไอ้2 คนนั้นออกจากกรงไม่ได้ ผมจะย้ายคุณ Di sana ada salah satu tersangka yang diduga kuat dengan pembunuhan Samnian. Pemuda itu pun kemudian dipanggil dan diinterogasi. Dia bercerita waktu itu dia dan beberapa orang temannya yang sedang menonton hiburan diajak oleh Nut pergi ke rumah Yam. Setibanya di rumah Yam, yang duluan masuk adalah Nut. Dia pun masuk dan memaksa Samnian untuk melayaninya. Tapi Samnian memberontak dan melawan. Karena hal itu, Nut pun memukulnya hingga pingsan. Hingga terjadilah aksi bejatnya. Selesai Nut, giliran yang lainnya masuk secara beramai-ramai. Tapi Samnian sudah kabur dari sana lewat jendela belakang. Terjadilah aksi kejar-kejaran sampai ke ladang jagung. Setelah lama mencari, akhirnya Samnian pun tertangkap. Dan dengan kejinya mereka semua melampiaskan secara bergilir. Saat sedang menginterogasi, Inspektur Pitak pun dipanggil atasannya. Atasannya meminta Pitak untuk menghentikan kasus ini karena besok sang inspektur akan dipindahkan ke daerah lain. Hal itu tidak mengendorkan niatnya untuk memberantas kasus ini sampai ke akarnya. Kemudian dia bergerak cepat untuk menangkap satu tersangka lagi, yaitu Nut. Waktu itu diketahui Nut sedang berada di hotel bersama wanita nakal. Saat Nut keluar, Saksit dan lainnya pun datang. Hingga terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak di antara mereka. Yang singkat cerita, Nut pun berhasil diringkus oleh para polisi itu. Setelah berada di kantor polisi, Nut pun diinterogasi dan bercerita kenapa dirinya membunuh Samnian. Jadi saat Samnian berhasil kabur dari rumahnya Ton yang akan memperkaosnya, Samnian kembali ke rumah Yam dan mengemasi barangnya untuk pergi. Belum sempat pergi, datanglah Nut dan teman-temannya. Dia khawatir jika Samnian akan melapor kepada polisi. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran sebelum akhirnya Nut mendapatkan Samnian. Nut mencekeknya menggunakan tali hingga Samnian tidak bernyawa, agar terlihat seolah-olah kejadian itu merupakan kecelakaan. Nut pun menaruh jasad Samnian melintang di rel kereta api. Namun waktu itu ada seseorang yang dengan sengaja memindahkan jasad Samnian di semak-semak dekat rel kereta api. Dia adalah petugas rel kereta api. Terungkap sudah kasus yang rumit ini. Mereka semua ditangkap dan dipenjarakan tanpa terkecuali. Di akhir film kita diperlihatkan Inspektur Pitak yang telah dipindah tugaskan ke daerah lain sesuai permintaan atasannya. Berselang 1 tahun, kini giliran Letnan Saksit yang dipindahkan ke daerah lain. Tapi sebelum Letnan Saksit dipindahkan, dia menulis sebuah kejahatan seksual terhadap wanita adalah akibat hilangnya hati nurani. Para pria yang tidak tahu malu dan aib memalukan dalam masyarakat. Pesan dari Inspektur Pitak, milikilah keberanian untuk mengatakan tidak.
Milikilah keberanian untuk menghadapi kebenaran. Lakukan hal yang besar karena memang itu benar. Inilah kunci penting untuk hidup dalam integritas. Kasus Prom Piram ini mengajarkan satu hal. Kejahatan bisa tersembunyi di balik dinding diamnya sebuah komunitas. Tapi sekuat apapun kediaman itu, kebenaran selalu punya cara untuk keluar. Kebenaran ibarat cahaya yang tidak pernah padam. Meski tertutup gelapnya kediaman dan ketakutan dalam sunyinya sebuah desa, setiap bisik dan diam menyimpan makna, mengajarkan kita bahwa keadilan bukan sekedar hukum, melainkan perjalanan batin yang menuntut keberanian untuk menatap luka, menerima kenyataan dan menumbuhkan harapan di tengah duka. Dan hingga pada itu akhirnya film pun tamat. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah wak geng.